Nah, berikut adalah fungsi dari media sosial untuk bisnis Anda. Jadi, ini hanya sebagian kecil dari beberapa sumber yang saya dapat dari seminar nasional. Di sini ada kontak personal untuk konsumen, kemudian sebagai promosi, media sosial sebagai mendata kebutuhan konsumen, kemudian media sosial juga menyampaikan respon ke konsumen, dan seterusnya adalah sebagai galeri produk. Jadi, konten itu bukan segalanya. Kita lihat dari sini bahwa galeri produk ini mendapatkan proporsi rating yang paling rendah. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melakukan kontak secara personal kepada calon konsumen kita. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan sosial media sebagai media promosi. Jadi dari sini kita bisa melihat seberapa efektif dari penggunaan media sosial sebagai bisnis Anda. Lalu untuk media sosial sendiri ada 5 strategi yang memiliki tujuan umumnya. Yang pertama adalah sebagai brand product awareness, yang kedua sebagai community engagement, kemudian yang ketiga sebagai content distribution, yang keempat sebagai lead and sales generation, dan terakhir adalah sebagai customer support. Yang pertama saya akan jelaskan tentang brand atau product awareness. Nah, biasanya untuk produk atau brand awareness biasanya menekankan fitur dan produk keunggulan kompetitif atau diferensiasi merek. Jadi yang ditawarkan di awal adalah apa yang membedakan antara produk kita dengan produk orang lain atau kompetitor kita. Dari situ kita juga bisa memulai dengan memberikan suatu tips di Instagram story kita. Di sini kayak contohkan di Instagram, sehingga orang-orang akan merasa teredukasi dengan konten-konten yang sudah kita buat. Tujuannya adalah untuk mencari atau mengetahui atau memberikan informasi kepada orang-orang tentang produk kita dan keunggulan-keunggulan dari produk kita. Nah, bagaimana atau indikator apa yang menjadi efektivitas umum dari brand awareness? Yang pertama adalah jumlah reach, dan yang kedua adalah jumlah impresi. Jadi jumlah seberapa orang-orang yang bisa terjangkau dan seberapa banyak orang yang sudah mulai untuk mengetahui atau mencari tahu tentang brand kita. Nah, berikutnya yang kedua adalah community engagement. Jadi banyak perusahaan-perusahaan menggunakan sosial media ini untuk membangun sebuah komunitas. Media sosial difungsikan untuk berinteraksi dengan konsumen dan atau komunitas yang relevan. Sebagai contoh di sini saya contohkan Instagram dari Nike. Semua orang pasti banyak beberapa yang menggunakan produk-produk Nike. Di sini terdapat pesan-pesan yang berbau charity atau semacam berbagi dengan sesama ya. Nah, inilah pesan yang coba disampaikan oleh Nike kepada followers mereka, sehingga mereka membangun suatu komunitas di mana mereka peduli terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua adalah Gojek. Nah, di Gojek ini banyak sekali konten-konten yang mereka bangun yang sangat dekat dengan kita, sehingga mereka mencoba menyampaikan pesan-pesan di mana budaya kita yang sebelumnya sudah ada itu tidak hilang ya. Setelah itu diharapkan dari situ kita juga memiliki rasa nasionalisme terhadap produk-produk yang diproduksi oleh anak dalam negeri. Dari situ timbul sisi nasionalisme bagi diri kita, sehingga nanti produk-produk yang mereka tawarkan bisa memberikan sasaran pada orang-orang yang atau masyarakat di Indonesia. Nah, lalu bagaimana indikator efektivitas dari community engagement? Yaitu adalah engagement itu sendiri. Jadi diharapkan kita bisa membangun suatu hubungan yang sangat erat dengan brand tersebut. Diharapkan nanti kita akan lebih loyal, sehingga orang-orang akan lebih sering untuk membeli produk-produk yang kita produksi. Nah, yang ketiga adalah content distribution. Content distribution yaitu memanfaatkan sosial media yang merupakan saluran untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan atau inspirasi. Jadi
hampir mirip dengan yang sebelumnya tentang community engagement. Di sini, di content distribution, kita lebih mengedepankan konten-konten yang akan kita buat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa Instagram, feed Instagram. Di sini menjelaskan tentang bagaimana manfaat dari sayuran ya, sehingga bisa menyehatkan badan kita. Diharapkan orang-orang lebih bisa peduli dengan kesehatan diri sendiri, bahkan orang-orang di sekitarnya. Nah, lalu bagaimana indikator efektivitas utama yang ingin kita capai atau bagaimana cara kita mengukurnya? Yang pertama adalah jumlah reach sama dengan brand awareness, jumlah impresi, dan juga jumlah followers. Diharapkan dengan kita membuat konten-konten yang berbau informasi, pengetahuan, kita bisa mendapatkan followers yang lebih banyak lagi sehingga jangkauan dari konten kita akan lebih luas.